Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rohman Syafebri, SIPMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Perkenalkan, nama saya Anissa Dewahyuni dengan NIM 07011182328019 dari kelas L2 Indralaya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai dasar-dasar hukum administrasi negara. Pengertian hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah bagian dari hukum publik yang mengatur tindakan pemerintah serta hubungan antara pemerintah dengan warga negara maupun antar organ pemerintahan. Hukum administrasi negara mencakup peraturan mengenai cara organ pemerintahan menjalankan tugasnya dan bertindak dalam sistem kenegaraan. Menurut Abraham mendefinisikan hukum administrasi negara sebagai gabungan ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi ataupun yang rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenang yang telah diberikan oleh hukum tata negara. Sedangkan menurut Van Vollenhoven mendefinisikan hukum administrasi negara adalah gabungan peraturan hukum yang mengadakan badan kenegaraan, memberi wewenang pada badan-badan itu, membagi pekerjaan pemerintah, serta memberi bagian-bagian itu pada tiap-tiap badan tersebut yang tinggi ataupun yang rendah. Ciri-ciri hukum administrasi negara. Yang pertama, mengatur hubungan hukum istimewa antara pemerintah dan warga negara. Yang kedua, adanya pejabat administrasi negara dengan wewenang tertentu. Yang ketiga, menjalankan tugas khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang keempat, memberikan kewenangan yang luas pada administrasi negara. Yang kelima, memberikan perlindungan kepada rakyat. Yang keenam, membebani rakyat dengan berbagai kewajiban. Ruang lingkup hukum administrasi negara. Menurut Prajudi Atmo Sudirjo, terdiri dari hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum dari administrasi negara, hukum tentang organisasi dari administrasi negara, hukum tentang aktivitas-aktivitas administrasi negara, terutama yang bersifat yuridis, hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara, terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara, hukum administrasi pemerintah daerah dan wilayah yang dibagi menjadi hukum administrasi kepegawaian, keuangan, material, perusahaan negara, dan peradilan administrasi negara. Menurut Van Vollenhoven, terdiri dari hukum tata negara, mencakup pemerintahan, peradilan, kepolisian, dan perundang-undangan, hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi negara, yang mencakup hukum pemerintahan, hukum peradilan administrasi, hukum kepolisian, dan hukum perundang-undangan. Teori-teori tentang lapangan hukum administrasi negara. Yang pertama ada teori Eka Praja. Pada abad ke-14 sampai ke-15, sistem pemerintahan monarki absolut membuat seluruh kekuasaan berada di tangan raja, mencakup legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Akibatnya, kebebasan warga negara tertekan, sehingga muncul pemikiran untuk membatasi kekuasaan raja demi perlindungan hak individu. Yang kedua ada teori Dwi Praja. Dikenalkan oleh Hans Kelsen, teori ini membagi kekuasaan menjadi dua, yaitu legislatio, yaitu fungsi pembuatan hukum, dan legis executio, pelaksanaan hukum yang mencakup kekuasaan administrasi dan yudikatif. Menurut Newyaski dan Goodnow juga membagi kekuasaan negara dalam dua fungsi, pembentukan norma dan pelaksanaan norma. Yang ketiga, teori Tripraja diperkenalkan oleh John Locke dan disempurnakan oleh Montesquieu. Teori ini membagi kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan adanya check and balance dalam pemerintahan. Yang keempat ada teori catur praja. Dikembangkan oleh Van Vollenhoven, teori ini menambahkan satu fungsi lagi dalam pemerintahan, yaitu pemerintahan, kepolisian, peradilan, dan pengaturan. Yang kelima ada teori panca praja. Dikembangkan oleh Stellinga dan Lemire, teori ini menambahkan satu fungsi lagi, yaitu fungsi kewarganegaraan, sehingga kekuasaan negara terbagi menjadi perundang-undangan, pemerintahan, kepolisian, peradilan, dan kewarganegaraan. Yang keenam ada teori Satpraja, diperkenalkan oleh Wirjono Prodjodikoro. Teori ini menyesuaikan kekuasaan negara dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari pemerintahan, perundang-undangan, pengadilan, keuangan, hubungan luar negeri, dan pertahanan dan keamanan. Asas hukum administrasi negara. Beberapa asas penting dalam hukum administrasi negara meliputi Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai dasar, negara hukum dan kedaulatan negara, penggunaan kekuasaan yang berhati-hati dan transparan, perlindungan terhadap hak warga negara,
dan pengelolaan kekayaan negara dengan efisien dan akuntabel. Dan fungsi hukum administrasi negara, mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil, dan berwibawa, menjamin kepastian hukum dalam pelayanan publik dan administrasi negara, dan mengatur pelindungan hukum bagi warga negara dan mengakomodasi partisipasi masyarakat. Kesimpulannya, hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur kewenangan administrasi negara dalam menjalankan pemerintahan, serta hubungan antara pemerintah dan warga negara. Hukum administrasi negara bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan melalui berbagai asas seperti legalitas, kepastian hukum, serta pelindungan hak-hak warga negara. Hukum administrasi negara memiliki cakupan luas, termasuk hukum tentang organisasi administrasi negara, aktivitas administrasi negara, kepegawaian, keuangan negara, serta peradilan administrasi. Dalam perkembangannya, teori-teori seperti res politica, catur praja, hingga sat praja menjelaskan bagaimana pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan untuk memastikan adanya check and balance serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Fungsi utama hukum administrasi negara adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, menjamin kepastian hukum dalam pelayanan publik, serta memberikan perlindungan hukum bagi warga negara. Dengan demikian, hukum administrasi negara menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa administrasi negara beroperasi secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.